pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Ketua kelas, Bapak minta tolong untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Hadir, Pak. Rukis, Hadir, Pak. Lalu, Hadir, Pak. Daniel, Hadir, Pak. Eca Ulia, Hadir, Pak. Nadia Ramadhani, Hadir, Pak. Somad, Hadir, Pak. Sani Firmansyah, Hadir, Pak. Thomas Octavian. Hadir, Pak. Sebelum mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Nak. Untuk menyanyikan lagu nasional ini, silakan berdiri dulu. Hafalkan lagu Garuda Pancasila? Pelajaran minggu lalu, Nadia, apa? Batuan beku, Indah, batuan sedimen, Mas. Batuan melihat. Itu termasuk dalam apa? Nak? Litosfer. Jadi pertemuan sebelumnya itu ada pelajaran tentang litosfer. Litosfer itu apa? Kulit bumi. Di dalam kulit bumi itu ada 3 jenis macam batuan yang disebutkan Nadia tadi, Indah sama Thomas. Kalian punya tenaga dalam atau tidak? Punya Apa kalau punya? energi. Ya, manusia itu punya tenaga dalam atau tidak? Punya. Silakan kalian lihat gambar dulu. Ada gambar yang pertama, ini tenaga dalam manusia. Dia menggunakan tenaga dalam. Ini tenaga dalam yang biasa digunakan oleh cowok. Ini tenaga dalam yang ada di dalam dompet. Jalan yang ada lintas provinsi itu putus. Saat ini yang pada pukul 17 lewat 13 ini akan dilakukan pemotongan jalan dan jalan lintas akan ditutup total Kalian lihat dulu. sampai pekerjaan pemotongan tahap selesai. Demikian program untuk bisa diteruskan ke penggunaan lain-lain. Ketika longsor itu ada apa? Itu dulu. Kalian mau apa? Silakan keluarkan HP-nya. Itu ada kuis fisik. Silakan gunakan. Di tes ada 10 soal. 10 soal itu ada waktunya. Itu satu soal itu 30 detik kalau nggak salah Pak. Di kuisis. Tinggi. Ketika pretest, nanti sesudah pretest itu ada post test lagi. Kalau sudah silakan kirim. Sudah? Yang pertama, itu tujuan belajarnya supaya kalian bisa membedakan tenaga eksogen itu apa, tenaga endogen itu apa. Sesudah itu kalian bisa menganalisis tenaga apa aja sih yang mempengaruhi, tenaga biologi apa saja sih yang mempengaruhi terhadap kehidupan. Ya, ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Semoga bisa kalian mengerti. Ini ada peta persebaran gunung api di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau
di buku pelajaran atau di Google itu ada 164 gunung api yang aktif di Indonesia. Ini ada peta kota lokasi rawan gempa bumi dari provinsi Aceh sampai ke Sumatera sampai ke Papua, itu daerah Indonesia rawan dengan gempa bumi. Itu ada rawan bencana, itu dari ini peta bencana Indonesia tahun 2023 ada sebanyak 406 bencana. Ada dua tenaga, kita kembali lagi ke pokok permasalahan. Ada dua tenaga bentuk muka bumi, itu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama itu tenaga endogen. Tenaga endogen itu bisa dibaca Abang? Tenaga endogen tenaga pembentuk permukaan bumi yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen tersebut yakni tektonisme, seisme, dan vulkanisme. Jadi ada tiga yang termasuk ke dalam tenaga endogen. Ada tektonisme, ada seisme, ada vulkanisme. Yang pertama tektonisme. Tektonisme itu pergerakan lapisan gerak bumi yang menyebabkan perubahan di permukaan bumi, seperti yang ada terjadi di provinsi kita kemarin. Itu di jalan lintas, ada di jalan susuk ya. Di jalan susuk ada, itu salah satu bentuk dari tektonisme. Sesudah itu ada seisme. Seisme itu gempa bumi. Kota Bengkulu terkenal dengan salah satu kota gempa. Setiap tahun pasti ada gempa. Ada vulkanisme, fenomena meledaknya gunung api di permukaan bumi. Kebetulan kalau di tempat kita itu pernah meletus terakhir tahun 89. Yang eksogen, tenaga yang dari luar. Kita masih seperti minggu kemarin. Silakan kalian bentuk menjadi 4 kelompok. Silakan bentuk di sini aja nak, berbaris aja. Silakan bentuk dulu. Tadi cuma kasih gambar SKPD-nya. Agak ke tengah aja. Agak ke tengah. Membahas lebih jauh lagi sehingga terlihat seakan permukaan air turun. Sementara itu, gerakan magnetik adalah gerakan yang dilakukan dari patahan. Sudah dipatah, ada Jembatan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal sehingga membuat lapisan kulit bumi menjadi bergerak atau terikat. Sedangkan patahan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal atau vertikal yang menyebabkan kulit bumi menjadi retak atau patah. Gunung api yang meletus juga mempunyai dampak positif, seperti menimbulkan tanah, barang tambang menjadi permukaan bumi, dan dapat dijadikan objek wisata karena udaranya sejuk. Tahukah kamu apa penyebab terjadinya gempa? Berdasarkan penyebabnya, gempa dapat dibedakan menjadi 3: gempa letusan, gempa vulkanik, dan gempa tektonik. Tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merubah bentuk permukaan bumi, hasil bentukan dari tenaga endogen. Bukit atau tebing yang terbentuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin, sehingga dapat merubah bentuk permukaan bumi. Dalam pelapukan dan erosi. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan sehingga ukuran batuan mengecil atau bahkan menjadi tanah. Proses pengikisan tanah dan batuan yang kemudian dipindahkan ke tempat yang lain. Erosi pada batuan terjadi setelah proses pelapukan. Setelah massa batuan dan tanah mengalami erosi, maka proses eksogen. Ya, sedikit lagi, silakan ya lagi. akan mengendap di suatu tempat. Proses pengendapan ini disebut dengan sedimentasi. Contoh tenaga eksogen dan tenaga Ini ada beberapa contoh dari tenaga eksogen. Ini peristiwa kemarin. Untuk membuka jalan lintas Bengkulu Raya saat ini jam pada pukul 17 lewat. Kalau ini termasuk ke tenaga apa?
Eksogen atau endogen? Endogen. Endogen atau eksogen? Yang di bawah air sama angin. selesai. Jadi dia dilaporkan untuk bisa diteruskan ke lembaga yang lain. Gempa termasuk ke tenaga tahu di rumah siapa tadi? Erosi pantai termasuk ke tenaga ya ada sudah sedikit paham, kita lanjut. Ini ada gunung meletus, itu masuk ke tenaga bisa. Ada lembar data PD. Ini lembar data PD ada 4. Kelompok 1 itu nanti ada tentang tektonisme dan vulkanisme. Silakan kalian cari apa saja sih yang termasuk dalam tektonisme dan vulkanisme. Hampir sama kelompok 2 itu vulkanisme dan tektonisme. Silakan kalian buat dalam bentuk apa aja yang kalian mampu. Kalau mampunya sebatas rangkuman atau presentasi aja dan menggunakan kertas itu boleh. Kalau kalian mampunya buat PPT, kita kejar buat PPT di sana 25 menit, tugasnya harus selesai. Silakan buat dengan PPT menggunakan media yang kalian pahami. Itu bisa menggunakan video. Kalau gambar, pasti ada gambar ya. Kita menggunakan ini aja. Pas saja ya, silakan kalian bagi nanti. Kelompok 1 sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini pasti beda. Premiumbeat.com. 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 Siapa yang nanti berani tampil duluan? Kelompok 2 ya. 2 tampil duluan. 5. Tembaga, belerang, dan batu abu. Munculnya potensi energi. Tapi apa itu vulkanisme dan seisme? Mari kita simak video yang telah kami buat. Ya. Ledakan ini disebabkan karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Afrika.
Tapi tetap aja, ini masih banyak modal mampu keluar dari kaum gunung bikin kita merinding takut kegoreng. Tapi tunggu dulu, percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan panas lain membuat banyak orang mati, tapi justru semburan sangat panas pas dilengkapi. Kami membuka sesi diskusi dan kepada kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Baik. Perkenalkan, nama saya Mustika, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah proses sedimentasi berhubungan dengan bantuan sedimen dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Apa hubungan dari vulkanisme dan seisme? Saya akan menjawab langsung, yaitu mereka saling berhubungan karena ketika gunung api meletus akan terjadi getaran, di mana getaran inilah yang mengakibatkan adanya seisme atau gempa bumi. Apakah dapat dipahami? Jawab. Secara langsung kalian dapat memahami materi dari yang kami sampaikan, yaitu vulkanisme dan seisme. Kami akhiri presentasinya. Saya pamit undur diri karena kalau maju kesayangannya teman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Barep, Sandi, Lensi, Indah, dan Nadia akan mempresentasikan tentang pelapukan dan pengikisan. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai pelapukan terlebih dahulu. Pengertian pelapukan akan disampaikan oleh Sandi. Pelapukan adalah peristiwa penghancuran massa batuan baik secara fisika, kimiawi, ataupun biologis. Selanjutnya, jenis pelapukan dan faktor yang mempengaruhi pelapukan dijelaskan oleh Lensi. Pelapukan batuan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Pelapukan fisik adalah pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu dan iklim. 2. Pelapukan kimia adalah pelapukan yang disebabkan oleh tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia. 3. Pelapukan biologis adalah pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelapukan antara lain: 1. Jenis dan sifat batuan. 2. Iklim dan cuaca. 3. Topografi dan relief. Dan 4 adalah organisme hidup. Itulah jenis-jenis pelapukan dan faktor yang mempengaruhi pelapukan yang dijelaskan oleh Lensi. Berikutnya, dampak pelapukan akan dijelaskan oleh Indah. Faktor penyebab erosi dan faktor penentu terjadinya erosi akan dijelaskan oleh Lensi. Faktor penyebab erosi meliputi iklim, vegetasi, penentu terjadinya erosi antara lain: 1. Topografi, 2. Tanah, 3. Vegetasi, dan 4. manusia. Contoh erosi yang akan dijelaskan oleh Indah. Ada beberapa contoh Pelapukan dan pengikisan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Anissa. Pada poin erosi, kami kurang memahami bagaimana cara erosi mempengaruhi permukaan bumi dan apa yang dapat dilakukan untuk mengendalikan erosi. Terima kasih. Lanjut. Oke. Sandi akan menjawab pertanyaan dari Anissa dari kelompok 1. Tempat mempunyai kandungan atau zat pelapu yang berbeda-beda. Mungkin. Baiklah, itu saja yang presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan poin-poin dengan tema tektonisme dan vulkanisme. Baiklah, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Anissa Lestari dan rekan-rekan saya. Nama saya Sinta Permatasari. Saya Desi Aulia. Saya Lutera. Sudah. Baiklah, langsung saja ke pengertian tektonisme. Tektonisme merupakan gejala alam yang berupa peristiwa pergerakan lapisan kerak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Tektonisme juga termasuk proses pembentukan permukaan bumi yang diklasifikasikan ke dalam proses alam endogen atau tenaga dari dalam bumi. Moderator. Baiklah, dari presentasi yang telah kami sampaikan, adakah dari kelompok lain yang bertanya atau lebih jelas?
Silakan berdiri, Nda. Perkenalkan, nama saya Ika, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Bagaimana proses tektonisme dapat mempengaruhi perubahan muka bumi? Proses tektonisme itu bagaimana caranya bisa mempengaruhi proses bentuk muka bumi? Baik, ini pertanyaan. Adanya aktivitas tektonisme menyebabkan permukaan bumi memiliki pegunungan, danau, sungai, palung, dan dataran. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 terdiri dari saya, Aisyah Rati, dan rekan-rekan saya. Saya Mustika. Saya Dalila. Saya Khalid. Saya Rizka. Di sini saya sebagai moderator untuk kegiatan presentasi pada kelompok 4. Materi yang akan kami sampaikan yaitu sedimentasi dan mass wasting. Bagian penjelasan dan pengertian serta jenis sedimentasi akan dibacakan dan dijelaskan oleh Mustika dan Ketika. Sedimentasi atau pengendapan adalah proses pengendapan massa batuan atau tanah. Proses sedimentasi terjadi setelah adanya proses pelapukan dan erosi. Awalnya, sedimentasi atau partikel kecil batu terbawa oleh air, gletser, dan angin kemudian mengendap di tempat yang lebih rendah. Berdasarkan tenaga pemangkutnya, sedimentasi dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, sedimentasi akuatik, pengendapan oleh air. Yang kedua, sedimentasi marin, pengendapan. Dan silakan jika dari kelompok lain ingin memberi pertanyaan atau pendapat. Ada pertanyaan untuk kelompok terakhir? Saya bertanya, kemarin kan jalan lintas sekolah yang Bengkulu terjadi longsor. Apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena longsor? Menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang soalnya yaitu kemarin jalan lintas yang Bengkulu terjadi longsor. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut? Jadi tanah longsor disebabkan oleh gaya gravitasi. Namun fenomena ini juga bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Alih fungsi lahan dan hutan itu menjadi lahan-hutannya. Bisa dipahami. Baiklah, diskusi presentasi dari kelompok 4 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi sedikit itu tentang materi hari ini. Yang pertama tadi itu ada tenaga endogen, itu sudah dijelaskan oleh kelompok 1 sama kelompok 2. Itu melalui media. Kalau kita menggunakan media ketika presentasi itu kemungkinan kita pahamnya lebih cepat, karena itu ada gambar yang bisa kita pahami. Tapi ada yang tadi walaupun tidak menggunakan media, itu ketika kita berbicaranya jelas, itu bisa juga kita bisa paham. Ya, itu ada kelebihan sama kekurangan. Tapi ketika yang belum bisa membuat media, itu boleh belajar dengan temannya bisa membuat media. Kita sedikit dulu, silakan buat lagi. Sebelum kesimpulan, kita sedikit kita kembalikan dulu meja kita seperti biasa tadinya. Sedikitnya sedikit. Jelas ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nadia. Ya, tepuk 1 artinya yang lain dulu tepuk. Tepuk 2, tepuk 3. Siapa? Bapak. Ah, sudah. Kita belajar tentang tenaga endogen sama tenaga eksogen. Ada vulkanisme, ada tektonisme, ada seisme. Sudah itu ada tenaga eksogen, itu ada pelapukan, sedimentasi, ada mass wasting yang dibahas. Siapa sih yang bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran yang kita dapat hari ini? Bagus. Dari pelajaran kita hari ini kita bisa mengetahui manfaat dari vulkanisme bagi kehidupan, mulai dari terjadinya letusan gunung Merapi mengeluarkan material dapat dijadikan sebagai bahan tambang. Yang kedua, dapat dijadikan tempat wisata seperti contohnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara.
Jadi ada dampak positif dari tukang Urbanisme. Ya, dia bisa tempat wisata, dia itu barang tambang, dia itu bisa. Sebenarnya ada dampak negatifnya juga, nah. Dampak negatifnya banyak. Ya, bisa terjadi korban, itu dari dampak negatif. Jadi kesimpulannya itu refleksi, silakan kalian buka lagi HP-nya. Itu ada refleksi. Apakah pelajaran hari ini menarik? Ya. Ya, kalau sudah dikirim. Sudah, kalau sudah silakan kirim kembali ya. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita menggunakan Kahoot. Kalau tidak itu ada namanya nanti Padlet. Dan di Padlet itu ada rangkuman materi seluruh materi. Sudah di-save? Sudah dikirim? Pertemuan selanjutnya itu materinya masih berkaitan dengan tenaga biosfer. Itu ada ke litosfer sudah itu kita nanti ke hidrosfer. Ya, ke hidrosfer. Nanti kalian baca-baca lagi materi tentang hidrosfer. Untuk pelajaran hari ini, semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa paham tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mensyukuri apa yang kita dapat hari ini. Silakan ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kebenaran masing-masing. Berdoa, berdoa, selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan istirahat, jaga kondisi, tetap semangat. Silakan istirahat.